Alkisah, ada seorang raja yang sangat gemar berburu ke hutan. Suatu hari, raja itu mengajak pengawal setianya untuk berburu seekor rusa di hutan. Tentu saja, pengawal setia membawa busur panah dan beberapa anak panah untuk sang raja. Sesampai di hutan, sang raja mengarahkan anak panah itu tepat ke seekor rusa. Namun, anak panah sang raja meleset. Sang raja kesal. Namun pengawal setianya justru mengucapkan, "Alhamdulillah Tuan Raja." Tuan Raja bertambah kesal. Namun dicoba lagilah Tuan Raja untuk mengarahkan anak panahnya ke seekor rusa tadi. Lagi-lagi meleset. Sang raja marah. Namun pengawal setianya tetap mengucapkan, "Alhamdulillah Tuan Raja." Tuan Raja bertambah kesal tentunya. Dicoba lagi, anak panah itu diarahkan ke seekor rusa yang tadi. Meleset lagi. Tuan Raja bertambah kesal. Namun pengawal setianya tetap mengucapkan, "Alhamdulillah Tuan Raja." Tuan Raja mencoba lagi mengarahkan anak panahnya, namun meleset. Dicoba lagi, meleset lagi, dicoba lagi, meleset lagi. Dan pengawal setianya tetap selalu mengucapkan "Alhamdulillah" setiap kali Tuan Raja tidak mengenai sasarannya. Hingga akhirnya Tuan Raja kehabisan anak panah. Namun Tuan Raja tidak habis akal. Tuan Raja mencari ranting pohon, lalu ujung ranting pohon tadi diruncingkan dengan pisau yang tajam yang disimpan Tuan Raja di sebelah kanan pinggangnya. Tuan Raja meruncingkan ranting pohon sambil marah. Tidak sengaja, pisau yang tajam itu mengenai jempol sebelah kiri Tuan Raja. Jempol Tuan Raja terluka, berdarah, terpotong, jatuh ke tanah. Tuan Raja kesakitan dan mengerang. Namun pengawal setianya justru mengucapkan, "Alhamdulillah Tuan Raja." Mendengar kata-kata "Alhamdulillah" dari pengawal setianya, Tuan Raja marah dan berkata kepada pengawal setianya, "Hei pengawalku, jika tadi aku masih mengizinkanmu mengucapkan Alhamdulillah ketika aku meleset mengenai rusa itu, sekarang jempolku putus, bahkan terpotong, aku terluka dan kesakitan, kau malah mengucapkan Alhamdulillah." Sang pengawal setia menjawab, "Tuan Raja, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan hambanya itu, Tuan Raja. Allah mentakdirkan jempol Tuan Raja putus, pasti ada hikmah di balik itu, Tuan Raja. Tetaplah ucapkan Alhamdulillah." Namun Tuan Raja tidak mengikuti kata-kata pengawal setianya. Diseretlah pengawal setianya pulang ke kerajaan, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dimasukkan ke dalam penjara, sang pengawal setia masih mengucapkan, "Alhamdulillah Tuan Raja, saya dimasukkan ke dalam penjara." Hari berganti, minggu berlalu, bulan pun terlewati. Jempol sang raja, lukanya sudah sembuh, tidak sakit lagi. Namun jempol Tuan Raja tidak bisa tumbuh lagi, dan jempol yang terputus tidak bisa menyambung lagi. Karena Tuan Raja hobi berburu ke hutan, hari itu Tuan Raja pergi ke hutan. Ditemani beberapa prajurit, namun tanpa satu orang, yaitu pengawal setianya. Sesampai di hutan, sang raja melihat di sekitarnya banyak semak-semak yang bergerak. Tuan Raja mengira di balik semak-semak itu adalah rusa. Namun sayangnya di balik semak-semak itu bukanlah rusa.
Di balik semak-semak itu adalah orang-orang suku pedalaman yang suka makan manusia. Tuan raja dan prajuritnya kalah jumlah dan kalah besar badannya. Diikat satu persatu tuan raja dan prajuritnya. Mereka hendak memakan tuan raja dan prajuritnya. Namun suku-suku pedalaman tadi, mereka mempunyai adat. Mereka tidak akan memakan manusia yang cacat sedikit pun. Diperiksalah satu persatu, dari prajurit yang paling besar hingga prajurit yang paling kecil, semuanya dimakan oleh suku pedalaman tadi. Terakhir ketika sang raja diperiksa, para suku pedalaman tadi terkejut karena melihat tangan sebelah kiri tuan raja tanpa jempol dan dianggap cacat. Karena tuan raja dianggap cacat, akhirnya tuan raja dilepaskan oleh suku-suku pedalaman tadi. Tuan raja selamat karena tidak memiliki jempol. Dan sejak saat itu, untuk pertama kalinya, tuan raja mengucapkan Alhamdulillah. Sahabat semuanya, penting bagi kita untuk tidak mengeluh terhadap apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu nikmat, ujian, atau bahkan cobaan. Pasti ada hikmah di balik itu. Bisa jadi, ujian yang berat, musibah yang berat, cobaan yang berat, justru bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Semoga kita menjadi manusia yang terus bisa bersyukur dan pandai bersyukur.